Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, mari saat kita mau ambil waktu kita sejenak untuk kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi. Menyembah Yesus. Mari dengan senap hatimu katakan sama-sama, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mengatasi langit, mengatasi bumi. Kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu baru, cinta-Mu Bapa mengalir. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku mulia
dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Engkau kami sembah Tuhan, Kau kami sembah, oh Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Ya, shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di Lilin Kecil. Bersyukur pada Tuhan masih ada satu kesempatan yang indah sehingga kita boleh sama-sama bersekutu untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu, untuk boleh kembali bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, kami percaya ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu pada setiap kami, jadi baik hamba yang menyampaikan, baik mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh sama-sama diubahkan kehidupan kami, dijadikan segala peran serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dan hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang luar biasa kita boleh kembali sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk mengalami damai sejahtera, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, tetapi juga untuk menderita bagi namanya. Bahkan di dalam kitab Filipi, di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menderita buat Tuhan kita Yesus Kristus? Bukankah sebaliknya justru Tuhan yang sudah menderita buat saudara dan saya? Namun yang dimaksudkan dengan ayat ini artinya ketika kita mengiring Tuhan Yesus Kristus tidak ada jaminan bahwa kehidupan kita adalah bebas hambatan, bebas masalah, bebas persoalan, bebas pergumulan. Dan tentunya Tuhan mempunyai satu tujuan yang luar biasa buat saudara dan saya ketika kita mendapatkan kasih karunia untuk menderita. Kasih karunia itu tidak semata-mata hanya berupa jalan keluar, berupa mujizat, berupa pertolongan, baik dibilang ekonomi, kesembuhan dari sakit penyakit. Tetapi ada satu kasih karunia yang luar biasa, melampaui semuanya, yaitu kasih karunia untuk apa? Untuk menderita. Menderita bagi Tuhan. Lalu apa sih tujuan Tuhan izinkan kita atau memanggil kita atau memberikan kasih karunia-Nya pada saudara dan saya untuk menderita? Mari kita sama-sama pelajari hal ini. Yang pertama, berhenti berbuat dosa. Mari kita buka sama-sama di dalam kitab 1 Petrus. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun saudara dan saya harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang seperti apa? Pikiran bahwa kita pun akan mengalami penderitaan secara badani, secara jasmani. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan agar kita berhenti berbuat dosa. Artinya adalah ketika kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus memulai satu buah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Memang dosa kita telah ditebus. Kita memang sudah masuk ke dalam kehidupan yang kekal.
Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Namun tabiat dosa, kebiasaan berbuat dosa, karakter-karakter dosa, keinginan-keinginan daging kita yang sering kali membuat kita jatuh dalam dosa, itu masih ada bersama-sama dengan kita. Tentu kita semua tahu bahwa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan cuma butuh beberapa hari. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel, Tuhan butuh puluhan tahun. Demikian pula dengan saudara dan saya. Agar kita bisa berhenti berbuat dosa itu bukan proses 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tidak. Tetapi saya katakan itu adalah proses seumur hidup. Oleh karena itu selama hidup kita dalam dunia ini tentunya kita akan mengalami penderitaan. Namun kita perlu mengambil respon yang benar, respon yang tepat ketika kita mengalami penderitaan badani. Artinya apa? Artinya kita menahan diri kita untuk tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Sehingga perlahan tapi pasti kita akan berhenti berbuat dosa. Karena tidak ada yang instan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita sudah bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat secara pribadi, kita pun masih bisa jatuh dalam dosa. Namun yang pertama, kita tidak bisa hidup dalam dosa. Yang kedua, kita akan dimampukan Tuhan untuk berhenti berbuat dosa. Berikutnya yang kedua, ini yang paling luar biasa. Tujuan penderitaan adalah yang kedua, mengalami kemuliaan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan mulia? Mulia itu adalah tinggi, luhur, berharga, besar, agung, luar biasa. Itu adalah beberapa terjemahan dari KBBI, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa tentunya kita tahu kenapa emas disebut logam mulia. Karena emas memiliki harga nilai yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, bahkan lebih daripada mata uang kita. Oleh karena itu, kehidupan yang mulia atau kehidupan yang mengalami kemuliaan itu adalah suatu kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang ajaib. Dan itu yang Tuhan rindukan kita mengalami semuanya melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama di dalam Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita tidak hanya mengalami kemuliaan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, Tuhan pun akan dipermuliakan. Jadi setiap orang yang melihat kehidupan kita, mereka akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak biasa dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan, baik dalam bidang ekonomi, keuangan, ataupun sakit penyakit, namun kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa menguatkan orang lain, kita masih bisa ceria, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Tentunya orang yang akan melihat kehidupan kita, mereka bertanya-tanya, kenapa dia bisa? Karena sudah wajar ketika orang mengalami masalah, hidupnya penuh dengan sungut-sungut, hidupnya penuh dengan gerutu. Tapi ketika seorang di dalam Tuhan, dan ketika dia mengalami penderitaan, dan mulutnya berisi dengan ucapan syukur, dan hatinya dipenuhi dengan sukacita, dan bahkan bisa menjadi berkat buat orang lain, bukankah Tuhan akan dipermuliakan oleh kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami penderitaan dan mengambil sikap hati yang benar? Amin. Oke, yang terakhir, yang ketiga, apa tujuan penderitaan? Mengalami pujian dari Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia, kita suka mencari aktualisasi diri kita. Kita suka mencari penghargaan, penerimaan, puji-pujian dari orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan kita akan merasa sangat-sangat bahagia, sangat-sangat tersanjung, sangat-sangat merasa bangga ketika kita mendapatkan pujian dari orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan yang cukup tinggi. Contohnya beberapa waktu yang lalu ada seorang anak yang dia menyanyikan sebuah lagu dan dia mendapat pujian dan apresiasi yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Betapa bangganya orang tuanya, dan tiba-tiba anak tersebut menjadi viral di mana-mana ketika seorang presiden memberikan apresiasi. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika kita merupakan pujian dari pencipta alam semesta,
yang tidak hanya menciptakan bumi dan isinya, tetapi menciptakan seluruh alam semesta dan jagat raya. Ketika Dia memuji kita, salah satu contohnya adalah ketika Tuhan memuji Ayub dan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan sehingga dia boleh mengalami pujian yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang dialami Ayub setelah dia selesai mengalami penderitaan secara badan yang sangat luar biasa? Ayub mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan segala berkat materi, segala berkat jasmani, kesembuhan, pemulihan keluarga, Tuhan berikan berlipat kali ganda. Itu adalah upah berkat bagi orang-orang yang menerima pujian dari Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam kitab 1 Petrus. Dalam kitab 1 Petrus, kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Artinya Tuhan sendiri yang akan memberikan pujian kepada saudara dan saya. Kenapa kita lebih suka mencari penghargaan, mencari perhatian dari orang, daripada mencari penghargaan, apresiasi dan perhatian Tuhan atas kehidupan kita? Mari saat ini kita memulai kehidupan kita untuk mencari perhatian Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memuji kehidupan kita, sehingga di dalam apapun yang kita alami hari-hari ini, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Kita bisa berhenti berbuat dosa, dan kita mendapatkan puji-pujian dari Sang Pencipta alam semesta serta jagat raya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sangat sederhana, yang sangat jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan masalah, persoalan, pergumulan, dan penderitaan. Karena selama kami hidup pasti ada masalah, pasti ada persoalan, pasti ada penderitaan. Namun sejatinya Tuhan izinkan semua itu terjadi agar kami boleh berhenti berbuat dosa, agar kami boleh mengalami janji-janji Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui penderitaan kami, dan kami mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya ada penyertaan-Mu, ada perkenanan-Mu, ada kasih karunia-Mu, ada kekuatan-Mu yang akan memampukan kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan penderitaan ini, sehingga kami dapat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang menjam, menyembuhkan, memulihkan, mengalami masalah persoalan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa. Terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kiranya anugerah berkat penyertaan sempurna buat pemerintahan bangsa ini, presiden, wakil presiden, kabinet menterinya, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, semuanya aman dalam lindungan Tuhan, dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan pakai untuk mendatangkan shalom-Mu, mendatangkan damai sejahtera-Mu, mendatangkan berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, biar kasih karunia-Mu nyata berlimpah-limpah di depan kami, dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan daripada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperoleh daerah kami, tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kami, cita kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia pertolongan penyertaan Roh-Nya Kudus, menyertai memberkati, memimpin setiap kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Jehovah Immanuel.